Koni Kota Sungai Penuh, Buya Heri. Tersangka, 2 orang tersangka, 3 orang tersangka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan media, para hadirin yang hadir pada sore hari ini. Kami ingin menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2023, sebagaimana yang selama ini teman-teman ketahui bahwa kami telah memulai melakukan penyidikan sudah sejak beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah pada hari ini perkembangan selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa hari ini kami telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara ini, masing-masing atas nama inisial inisial KH, kemudian inisial BZ dan inisial TRM. Dalam perkara ini kami telah melakukan pemeriksaan sebanyak 48 orang saksi dan 4 orang ahli, di mana ahli itu terdiri dari ahli pengadaan barang dan jasa, ahli digital forensik, dan ahli keuangan negara serta ahli pajak. Terhadap 3 para tersangka tersebut dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depannya, di mana para tersangka ini melakukan perbuatan yaitu pada tahun 2023 KONI Kota Sungai Penuh menerima hibah sejumlah 4 miliar, namun dalam pengelolaan atau dalam realisasi anggaran hibah tersebut para tersangka selaku pengurus KONI telah melakukan markup biaya baik seperti pengadaan seragam, kaos, kontingen maupun markup biaya akomodasi serta biaya untuk pemotongan uang kontingen, uang cobor dengan dalih untuk pajak, padahal tidak ada dasar hukumnya dan tidak distorkan. Kami rasa mungkin demikian ya yang bisa kami laporkan dan kami sampaikan kepada rekan-rekan media untuk diketahui kerugian ya. Orang tersangka ini ada selaku ketua KONI, selaku sekretaris dan selaku bendahara. Kerugian negara? Kerugian negara berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka itu telah menimbulkan perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan undang-undang tentang perbendaharaan negara, tentang keuangan negara, bertentangan pula dengan Perpres tentang pengadaan barang dan jasa dan tata cara pemungutan pajak, sehingga berdasarkan perhitungan saat ini para tersangka telah diduga melakukan atau menimbulkan kerugian negara sebesar lebih kurang 779 juta. Ancaman hukuman Pak mungkin Pak? Ancaman hukuman seperti mana pasal yang kita sangkakan, yaitu pasal 2 dan pasal 3 yang maksimal 20 tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup. Dan tersangka lain Pak? Tersangka lain mungkin? Ada dicurigakan. Sementara nikmati aja 3 orang tersangka ini dulu ya, yang bisa kita tetapkan. Kita menetapkan tersangka berdasarkan fakta hukum dan berdasarkan alat bukti, dan tidak berdasarkan andai-andai atau berdasarkan desakan atau pesanan, itu nggak ada. Kita berdasarkan fakta. Siapapun yang melakukan perbuatan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan berdasarkan alat bukti yang cukup. Masih ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau dari pengakuan pelaku itu mengakui? Pengakuan pelaku mengakui perbuatannya? Nanti untuk fakta persidangan nanti kita akan tunggu. Kami akan merampungkan berkas sesegera mungkin dan agar perkara ini bisa dinyatakan segera mungkin lengkap atau P21, sehingga kami nanti ke depannya bisa melakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti untuk kita sidangkan di persidangan tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi.